Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mudah urusan kita, baik itu aktivitas duniawi kita bekerja dengan aman, bekerja dengan nyaman, makan juga nyaman, minum juga nyaman, tidak ada gangguan suatu apapun. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa duniawi. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita nikmatul iman dan Islam, sehingga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita dari bangun tidur kita berdoa, sebelum bangun kita berdoa, doa bangun tidur. Ada yang enggak hafal? Enggak hafal, mboten kebangetan. Kedah dihafal. Karena kita itu kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum, kehidupan sehari-hari itu mencontoh siapa? Rasulullah SAW, agar semua bernilai
ibadah. Tatkala kita mau bangun tidur, langsung geragap, melayu, baik. Tapi hendaklah kita berdoa. Supaya apa, Pak? Supaya bangun tidur yang diingat pertama kali bukan HP. Bukan langsung yang dibuka HP, alarm itu. Itu lali tuh. Itu tidak lebih penting dibandingkan kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nanti dicari artinya sendiri, Pak. Kita mulai dari bangun tidur sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita datang pergi ke masjid menjalankan ibadah sholat subuh hingga saat ini kalau bukan karena nikmatul iman wal Islam mungkin kita sangat berat sekali untuk melangkahkan kaki menuju masjid dalam rangka ibadah. Berat. Oleh karenanya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, bukan hanya sekedar teori namun diamalkan sebagai bekal kita menuju kampung akhirat. Kampung mana? Kampung halaman, Pak. Kalau kampung halaman butuh cuan mawon. Tapi kalau kampung halaman yang sebenarnya itu kita butuh amal soleh. Cuan nggak berlaku di sana. Kita berharap kepada Allah agar Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang barokah untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Pembahasan di beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai pada bab 11. Bab apa? Bab tentang zuhud. Nek bayangan jenengan zuhud niku napa? Zuhud ora madang sedina sewengi. Ora entuk mangan daging-dagingan karena lagi zuhud. Lagi mertapa di mengasingkan diri di tempat yang sepi dalam rangka zuhud, meninggalkan perkara dunia menuju perkara bukan akhirat, Pak. Pilihan, Pak. Perkara nyepi. Sehingga banyak orang menyalahartikan zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Radoyan duit, mangane ya apa enek, nyandange ya apa adanya. Adanya apa deh, Pak? Jadi ya, ayo sebagian orang menganggap seorang itu sudah meninggalkan perkara dunia itu sudah tingkatan ini pun syariat, hakikat, makrifat dulu, Pak. Syariat, makrifat, hakikat. Sehingga sudah tidak butuh lagi terhadap dunia. Enggak butuh lagi. Yang butuh hanya apa? Ibadah saja. Ibadah tapi dibarengi dengan bisikan syaitan sehingga ngimpi-ngimpinya itu jadi apa? Jadi wahyu. Ujung-ujungnya jadi nabi palsu, hasil mertapa. Pernah, Pak, ngalami kejadian nabi palsu yang dia menjadi seorang nabi, pengikutnya banyak. Kenal nggak, Pak? Imam Musa. Kenal. Zaman kuliah. Ini hasil mertapa, hasil merenung dan banyak yang lainnya. Dan ini di akhir zaman akan banyak sekali, Pak. Ada juga yang mengaku bisa bahasa hewan. Ini belum akhir zaman banget, Pak. Dan akan muncul hal-hal seperti itu di akhir zaman semakin banyak. Pengikutnya nggak satu dua, Pak. Banyak, Pak. Subhanallah. Semoga Allah melindungi kita sekalian. Bab zuhud. Zuhud itu artinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zuhud itu artinya apa, Pak? Dulu sudah pernah kita pelajari bersama, belajar kelompok. Zuhud itu artinya adalah secara bahasa lawan katanya adalah gemar. Gemar niku sak nduri seneng. Seneng banget.
Secara syariat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah meninggalkan perkara yang sifatnya mubah, yang tidak membawa manfaat untuk akhiratnya. Itu perkara boleh, tapi kalau tidak ada manfaat untuk akhiratnya maka ia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang ke-12 berkaitan dengan bab fadlil zuhdi fid dunya, bab perkara atau keutamaan zuhud terhadap dunia, zuhud di dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu memegang pundak. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memegang pundak, kedua pundak, ini pundaknya Abdullah bin Umar. Faqala, seraya mengatakan atau sekala bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau ka'annaka gharibun. Fid dunya, di dunia itu seperti orang asing, seperti engkau ini orang asing. Au abirus sabilin, atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Sakit yang dewa. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing. Ini sebagai dasar bahwasanya kita hidup di dunia itu seperti orang asing. Kalau kita itu pergi ke sebuah negeri, di negeri itu kita asing di sana, dan suatu saat pasti akan kembali, kecuali mati. Pasti orang yang merantau itu pengen balik nggak Pak? Buktinya ketika mudik direwangi macet luar biasa, tapi berjuang untuk mudik. Kenapa Pak? Pernah mudik bukan Pak? Sebagaimana kita juga demikian di dunia itu, pasti kita akan balik. Jadilah kalian itu di dunia seperti orang asing yang menetap suatu negeri, kemudian pasti dia akan balik lagi, walaupun direwangi macet. Kemudian yang kedua, jadilah kalian itu seperti orang musafir, seorang yang bepergian. Nek wong Jawa nika ngendika akan urip neng donya menika kados mampir ngombe. Tenane ngombene kebablasan. Saking oke nikmate akhirnya mboten sadar. Nek urip neng donya itu kados mampir. Tiba-tiba isdet. Ngombe kebanyakan nggih kakean ngombe glegek ora sadar kembung bablas. Itu orang yang mabuk terhadap dunia. Maka ini merupakan dasar bagi kita bahwasanya hidup di dunia itu hanya sementara untuk memendekkan angan-angan kita, untuk memangkas angan-angan yang panjang kita. Nek batas sesem ini angan-angannya pada kematian itu datang kapan saja. Tapi angan-angan kita lebih panjang. Nek 10 tahun ke depan saya pengen ini. Belum tentu. Boleh melenek, tapi ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang itu hendaklah tidak berpanjang angan-angannya. Kalau planning boleh, tapi kalau angan-angan itu sebaiknya angan-angan kita bakal mati. Entah itu nanti, atau besok, atau lusa. Yang jelas mati itu pasti. Gak bisa diundur atau dimajukan. Sedangkan planning itu bisa berubah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia itu hanya sementara.
Sebagai musafir, dia musafir perjalanan, dia membutuhkan apa? Membutuhkan bekal, makan, ini, minum, uang untuk perjalanannya. Demikian pula kita hidup di dunia itu seperti musafir, artinya kita bersiap-siap untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi, innama hadhihi hayatad dunya." Ya qaumi, innama hadhihi hayatud dunya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia mata'un, merupakan kesenangan yang sifatnya sementara. Yang namanya kesenangan itu ya senang. Dunia itu ijo royo. Kalau kita lihat duit banyak itu senang bukan? Mirsani tiang ganteng utawi ayu itu senang bukan? Itulah kehidupan dunia. Normalnya meneng. Ini orang suwen-suwen loh Pak. Bakal balik soalnya. Kehidupan dunia itu semuanya ijo royo-royo. Kesenangan yang menipu. Tapi menipunya itu kadang-kadang lali Pak. Akhirnya dia bersenang-senang terus-terusan lupa bekal untuk menuju kampung akhirat. Sehingga dia melanggar aturan-aturan syariat. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu merupakan persinggahan yang abadi. Pilih dunia sing sifatnya sementara, napa akhirat sing sifatnya abadi. Akhirat sing abadi kenane Pak. Dunia niku nek dituruti nyenengke lho Pak. Tapi kalau orang yang zuhud, maka meninggalkan perkara-perkara yang akan dibahas ini lebih berat lagi. Tenane, makanya pertanyaannya tenane. Karena memang berat Pak. Kufatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati, tidak menyenangkan hawa nafsu. Sholat subuh niku berat Pak. Sedekah niku berat. Ngaji niku berat. Jagi lisan niku berat. Nek pas emosi bablas tenan. Berat Pak. Di antara salah satu fadilah kita bisa menahan marah adalah masuk surga. Bekal akhirat. La taqdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Nek pas kondisi emosi gampang napa gampil? Gampil. Tenan lho. Pas kondisi marah, susah puncak-puncake mboten jewer anake lho. Dunake. Kalau nggak bisa pergi. Kalau pergi nggih sare. Nah, ini perkara-perkara yang kadang sepele itu berat untuk dilaksanakan. Rutin bersedekah, menjaga sholat wajib, saat nabung, itu juga berat. Sedangkan perkara-perkara yang sifatnya itu yang menghantarkan kepada neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan keinginan hati. Bebas tanpa aturan. Muda kaya raya. Mati masuk. Subhanallah. Bahaya. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa kana Ibnu Umar yaqul. Dan tatkala itu Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadu sabaha." Apabila engkau di waktu sore, maka jangan tunda-tunda sampai di waktu pagi. Beramal tidak usah ditunda-tunda. Bekerja juga demikian. Kalau bisa sat-set hari ini, selesaikan hari ini. Karena belum tentu besok kita masih hidup. Nanti agama Islam itu benar-benar mengajarkan profesional dan tidak mengajarkan malas. Sesuk wae. Ci ono, ini bukan ajaran Islam. Sesuk wae.
wayahe alasan sikik inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh menunda. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesaikan hari ini lalu engkau berharaplah terhadap Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asbahta fala tantadhirul masaa. Apabila engkau di waktu pagi hari maka jangan tunda-tunda sampai sampai sore hari. Kalau sudah masuk pagi hari maka selesaikan secara maksimal dan jangan tunda sampai sore hari. Khud min sihatika. Gunakanlah, manfaatkanlah, maksimalkanlah kesehatanmu sebelum datang sakit. Ini sudah hafal sejak TK dulu ya. Wa min hayatika limautika. Dan pergunakanlah, maksimalkan hidupmu sebelum datang kematian kepadamu. Karena di sini banyak orang yang lalai. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dan menguatkan hadis tersebut, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh. Dan berikanlah contoh kepada mereka, wahai Muhammad, permisalan kehidupan dunia sebagaimana air yang kami turunkan kepadanya minas samai dari langit. Beliau menyebutkan dalam sebuah ayat, berikan contoh kepada mereka permisalan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia sebagaimana air yang Allah turunkan darinya hujan dari langit. Allah turunkan hujan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Maka tumbuhan-tumbuhan itu menjadi subur karena hujan yang Allah turunkan di bumi. Tumbuhan-tumbuhan itu menjadi subur karena hujan yang Allah turunkan di permukaan. Kalau nggak ada hujan, kering. Kalau kering, mati. Kalau mati, nggak hidup. Tinggal dipertanggungjawabkan. Kalau mati memang nggak hidup, betul ini. Kalau mati maka tidak hidup. Kering sudah. Kalau kering itu gampang terombang-ambing. Fa asbaha hashiman tatruhu riyah. Lalu dijadikan tumbuhan-tumbuhan itu kering seperti terkena angin berterbangan di fa asbaha hashiman tatruhu riyah. Maka tanaman-tanaman yang subur tadi menjadi kering, terbawa atau diterbangkan oleh angin. Kalau diterbangkan angin itu, kalau gampang itu mesti enteng. Kalau tumbuhan itu masih kuat, itu tidak mudah untuk diterbangkan oleh angin. Itulah kehidupan dunia. Ijo royo-royo akhirnya berujung kering. Sudah kering, selesai. Tidak ada kehidupan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta-harta yang kita kumpulkan, harta yang jeripaya kumpulkan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Ada Pak dari malam sampai pagi? Lembur, lumayan lah. Dia kumpulkan anak-anak yang ia banggakan, ada yang jadi pejabat dewan, ada yang jadi dosen, ada yang jadi kuliner, ada yang jadi kuli, dan lain sebagainya. Anak-anak yang mereka banggakan itu adalah perhiasan, hanyalah sebuah perhiasan dunia. Dia mengatakan al-malu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banuna, harta anak-anak itu merupakan perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu. Akan tetapi yang kekal lagi soleh, bukan toleh tapi soleh,
khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Rabbmu, thawaban, dijadikan sebagai pahala, wa khairun amala, dan dijadikan sebagai pengharapan yang kekal, yang abadi, lagi soleh, itu lebih baik di sisi Allah. Ia jadikan sebagai pahala dan pengharapan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia apapun jenisnya, apapun kenikmatannya, ia jadikan sebagai sarana menjadi amal soleh, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan sebagai satu harapan ketika nanti kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan az-zuhdu fi syai'i al-i'radi. Az-zuhdu fi syai'i al-i'radi. Zuhud fi syai'i, terhadap sesuatu. Zuhud tahu Pak ya, artinya zuhud itu ada menjauhi atau meninggalkan. Jadi meninggalkan sesuatu atau zuhud terhadap sesuatu itu adalah al-i'radu anhu, berpaling darinya. Kata kuncinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya, maka dia tinggalkan. Contoh, ketika dia ingin HP baru, sudah punya HP. Keinginannya kuat Pak, karena model terbaru. Speknya lebih bagus dari yang dia punya. Namun tidak membawa dampak kebaikan padanya. Oh, ini kurang bermanfaat. Tapi aku sebenarnya pengen, hanya sekedar pengen. Maka ia berpaling darinya, itu termasuk zuhud. Aku pengen bojo anyar, tapi membawa mudarat, tidak membawa manfaat, maka ia satu lebih baik. Kalau dua lebih baik, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Aku alon-alon, Pak. Kesan ibu-ibu buatan pikiran. Kalau dua bisa membawa dampak yang lebih baik. Kalau usaha itu satu yang mendoakan, tambah lagi yang mendoakan lebih baik. Kalau itu membawa kebaikan, maka monggo silakan. Tapi kalau itu berdampak negatif, maka sebaiknya tindakan itu menuruti hawa nafsunya. Berpaling terhadap sesuatu atau menjauhi atau meninggalkan sesuatu yang tidak bisa membawa manfaat untuk akhiratnya. Listiqlalihi wa istiqaruhu wa istiqarihi wa irtifa'il himmati anhu. Zuhud terhadap sesuatu adalah meninggalkan atau berpaling sesuatu di listiqlalihi, karena itu ia anggap sebagai perkara yang kecil, perkara yang tidak membawa manfaat atau manfaatnya hanya kecil, maka ia tinggalkan. Kemudian wa istiqarihi, demikian pula perkara itu perkara yang remeh. Perkara yang remeh. Biasanya kalau perkara yang remeh, perkara yang kecil ia tinggalkan. Walaupun itu wujudnya besar, Pak. Wujudnya istimewa. Ketika dia tidak membutuhkan atau tidak membawa dampaknya untuk akhirat, maka ia tinggalkan. Karena ia menganggap sesuatu yang dianggap orang itu mewah, bagus, itu tidak membawa dampak dirinya untuk lebih dekat kepada amal soleh. Bisa jadi malah menggeser dia ke ranah yang tidak bermanfaat atau jatuh dalam kemaksiatan. Contohnya apa Pak? Tadi ya, HP. Semakin HP-nya canggih, semakin HP-nya bagus, maka dia akan semakin tenggelam. Waktunya akhirnya habis, dari pagi sampai malam dolanan HP hanya. Penasaran nggak Pak biasanya? Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Dia menganggap remeh, menganggap kecil sesuatu tersebut sehingga ia tinggalkan. Wartifa'u himmah, kemudian menghilangkan atau mengangkat kemauan darinya. Itu meninggalkan atau menghilangkan keinginan untuk memilikinya. Satu, menganggap itu remeh dan kecil karena tidak membawa manfaat. Yang kedua, bahkan sampai menghilangkan darinya
ingin sesuatu tersebut. Itu namanya zuhud. Yuqalu syai'in zahid. Dikatakan sesuatu itu untuk dijauhi ai qalilun hakirun. Karena apa, Pak? Karena dianggap itu adalah perkara yang kecil dan remeh. Walaupun orang menganggap itu perkara yang mewah. Itu merupakan perkara yang mewah, tapi ia tinggalkan karena dia membawa dampak positif untuk dirinya. Seperti rela meninggalkan jilbabnya gara-gara pekerjaannya. Itu perkara mungkin dianggap perkara yang besar karena berhubungan dengan kehidupannya. Tapi kalau orang yang zuhud, lebih baik saya tinggalkan daripada saya harus melepas. Karena itu perkara dunia. Perkara dunia itu perkara yang remeh, perkara yang kecil bagi sebagian kaum muslimin. Tapi bagi sebagian muslim yang lain karena tidak pernah ngaji ya, akhirnya rapopo. Ini kan untuk maslahat saya dan keluarga saya, sehingga dia tinggalkan syariatnya. Bahkan naudzubillah min dzalik, gara-gara sesuatu yang sepele yang dianggap besar sehingga ia ada hafid yang murtad, ada gara-gara pekerjaan karena tidak belajar zuhud. Maka jenengan tepat sekali hadir kajian malam hari ini. Ya, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa qad takallama as-salafu min ba'dihim fi tafsir zuhdi. Dan sungguh atau senantiasa orang-orang soleh terdahulu dan pengikutnya, mereka senantiasa mengatakan atau menjelaskan tentang zuhud terhadap dunia dalam pembahasan hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Namun hadis yang saya bacakan ini sebagian ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan. Tapi sebagian ulama yang lain menganggap hadis ini adalah hadis yang hasan. Secara makna itu betul, tapi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran karena Syekh Al-Albani mengatakan dalam silsilahnya ini hadis yang dhaif. Disebutkan dalam sebuah hadis, saya bacakan. Az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Zuhud terhadap dunia itu bukan mengharamkan yang halal. Enggak boleh makan daging-dagingan. Daging beneran boleh, Pak. Karena sebagian orang itu menganggap daging yang enggak boleh makan daging yang Allah halalkan. Ya, Pak? Ya. Kalau dia zuhud, maka dia tinggalkan semua hartanya, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, tinggalkan hartanya, dia pergi menyepi, menyendiri. Dia menganggap itu semuanya adalah perkara dunia, maka ia tinggalkan. Aslinya boleh nggak masih makan daging, terus jajan, punya rumah, punya mobil, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi sebagian kaum yang zuhud itu meninggalkan karena itu sifatnya dunia, maka dia tinggalkan semua. Saya pengen menyendiri di gua, saya nggak butuh lagi terhadap dunia. Kemudian beliau menyebutkan wala idha'atul mal. Demikian pula zuhud itu adalah tidak mengharamkan yang halal, demikian pula tidak menyia-nyiakan harta. Tidak membiarkan atau menghambur-hamburkan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat. Walakin akan tetapi az-zahadatu fid dunya, akan tetapi zuhud terhadap dunia itu adalah antakuna fi yadillahi awsaqa mimma fi yadaika. Di redaksi hadis ini ada kekeliruan. Kalau dibacakan di hadis ini, maka artinya kebalik. Apa yang kamu miliki itu lebih meyakinkan daripada apa yang ada di tangan Allah. Ini hadisnya secara redaksinya keliru. Yang betul adalah antakuna fi yadillah. Engkau menjadikan sesuatu yang ada di tangan Allah itu lebih meyakinkan, lebih bisa dipercaya
daripada apa yang ada di tangan. Apa yang datang dari Allah itu harusnya lebih diyakini daripada apa yang ada di tangan manusia. Tapi kebanyakan yang di tangan manusia itu lebih hakul yakin daripada yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih percaya kepada dokter daripada Allah yang berikan. Gara-gara dokter nyatanya aku sehat. Kalau nggak ada dia saya nggak bisa makan. Kalau nggak ada dia saya nggak bisa kerja. Buktinya orang gila nggak kerja bisa makan nggak Pak? Bisa. Hidup nggak Pak? Siapa yang menjamin Pak? Allah Subhanahu. Maka apa yang ada di tangan Allah itu lebih meyakinkan daripada apa yang tangan manusia. Maka tatkala kita diuji dengan sulitnya ekonomi, sulitnya negara kita, maka yakin apa yang ada di tangan Allah itu lebih baik. Allah mentakdirkan kita dalam kondisi seperti ini pasti yang terbaik. Mau protes, mau jungkir balik tetap sama atau beda Pak? Lebih baik gimana Pak? Kita mendoakan. Tapi umumnya orang itu tidak bersabar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa antakuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha. Lalu zuhud itu adalah menjadikan nilai pahala terhadap musibah yang menimpa kepada Anda. Apabila itu musibah, ujian, cobaan itu menimpa kita, menimpa kaum muslimin, menimpa siapapun, arghabu fiha. Dia berharap musibah itu menimpanya. Kenapa Pak? Karena bisa jadi dengan musibah itu dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Maka beliau mengatakan, aku berharap musibah itu menimpaku. Masya Allah. Menjadikan pahala dari musibah tersebut idza anta usibta, jika engkau ditimpa musibah dengannya, arghabu fiha, aku lebih berharap musibah itu menimpa. Kenapa? Karena dapat pahala dengan seperti itu. Law annaha ubqiyat laka. Karena bisa jadi dengan musibah itu pahala akan didapatkan. Karena kalau dengan ujian atau dengan musibah, kebaikan dengan keburukan itu lulusnya lebih banyak mana Pak? Lulusnya lebih banyak Pak? Mana Pak? Lulusnya banyak yang musibah yang berupa cobaan yang berupa keburukan. Tapi enaknya dicoba kebaikan, dikasih sehat sepanjang masa, bisnisnya lancar, usahanya melimpah ruah, mobilnya ada, rumahnya ada, dikasih kemudahan-kemudahan, itu lebih mudah. Atau sebaliknya Pak, ketika diuji sakit, ya, diuji kesulitan, diuji kemiskinan, lebih banyak lolosnya mana? Biasanya kalau orang itu susah, itu gampang nangis, gampang berdoa, bukan? Angel apa gampang? Gampang. Tapi ini kalau diuji dengan kelimpahan harta, diuji dengan kemudahan kesehatan, itu akan mudah nangis atau lupa nangis, Pak. Lupa nangis. Maka dua-duanya ini adalah ujian. Dan Allah Subhanahu menyebutkan ujian yang berupa keburukan itu didahulukan daripada kebaikan, karena ujian yang berupa keburukan ini banyak presentasinya lebih lulus daripada ujian yang berupa kebaikan. Karena orang menganggap ujian itu hanya kemiskinan, ujian itu hanya kesulitan, ujian itu hanya sakit. Padahal dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak Pak? Sadar.
Kalau kita sadar berarti siap-siap. Sehat kita sama, Pak. Kita sedang diuji. Diuji dengan bisnisnya lancar, kemudian ke lapangan, Allah kasih apa? Istidraj. Tambah terus, tambah terus, tambah lancar, tambah sehat, rata ulor. Usahanya tambah lancar, dikasih kesehatan terus. Dilulu, Pak. Akhirnya orang itu jatuh. Sehingga dia lupa beribadah, lupa ngaji. Kalau suruh milih-milih yang mana, Pak? Milih yang ujian kebaikan dan lolos. Sami berarti, Pak, normal. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa, semoga Allah berikan ujian yang berupa kebaikan dan lulus. Sehingga mindset kita adalah mindset ujian kebaikan dan lulus. Kita kan nggak bisa milih, Pak. Kita mau lahir jadi orang kaya langsung nggak bisa milih. Ya, seperti ini kondisinya. Baik, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di pada dan ya pada dan syahid. Wassallallahu ala Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sekedap. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Zuhud yang pertama tidak mengharamkan yang halal, kemudian yang kedua berharap pahala atas musibah yang menimpanya. Bahkan dia berharap agar musibah itu ditimpakan kepadanya karena bisa jadi itu merupakan pahala yang bisa diraih. Kalau bukan karena musibah itu bisa jadi saya banyak dosanya. Kalau bukan karena sakit yang bertahun-tahun bisa jadi saya terlena terhadap dunia. Kalau bukan karena musibah ini mungkin saya tidak bisa bertaubat. Kalau bukan karena musibah ini dan itu mungkin saya tidak bisa menangis sholat di sepanjang malam. Maka ia berharap musibah itu menimpanya sehingga berharap pahala darinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala Wahab ibn Wardi, az-zuhdu fid dunya alla ta'sa ala ma fataka minha wa la tafrahu bima ataka minha. Zuhud terhadap dunia atau zuhud di dunia, la ta'sa ala ma fataka, yaitu tidak menjadikan engkau itu pesimis, putus asa. Zuhud terhadap dunia tidak menjadikan engkau itu putus terhadap dunia, pesimis terhadap urusan dunia atas apa yang luput darimu. Apa yang luput darimu kita sudah planning, sudah perencanakan sedemikian rupa, sudah matang, yakin saya juara satu, yakin rencana ini berhasil, namun takdir Allah berkehendak lain. Putus asa mungkin. Yakin ini sudah mau closing, ini sudah target jual tanah, sudah hampir 99% berhasil. Allah menghendaki lain, maka engkau jangan putus asa. Ini zuhud. Kalau putus asa berarti enggak zuhud, nyesel. Maka zuhud itu udah biarin aja. Sudah takdir Allah, Allah sudah menghendaki demikian, sudah. Apa yang luput darimu tidak menjadikan engkau pesimis, tidak menjadikan engkau putus asa. Tetap wala tafrahu bima ataka minha, dan engkau tidak merasa senang sekali atas apa yang datang kepadamu. Closing, begitu iklan langsung deal. Dan berikan Allah kemudahan tidak menjadikan mereka rasa senang yang berlebihan. Kemudian ditanya Zuhri an Zuhri faqala. Zuhri ditanya tentang zuhud. Man lam yuglab al-harama sobaru. Seorang yang tidaklah kesabarannya itu terkalahkan terhadap perkara yang haram. Saya ulangi. Kesabarannya itu tidak terkalahkan dengan perkara yang haram. Contohnya apa, Pak? Sabar terhadap perkara yang haram. Ada yang haram, maka dia bersabar untuk tidak melakukannya. Kepepet butuh, ada yang nawari, bang plecit, atau dia terpikir, wah ini pinjem bank, kok kocok, yang berbunga-bunga. Dalam kondisi seperti ini, atau kesempatan dalam kesempitan, mumpung nggak ada orang, terus kemudian bisa diakali sehingga korupsi atau penipuan-penipuan yang lainnya, kepepet akhirnya apa? Nyolong. Maksudnya ini, Pak, orang yang sabarnya itu tidak terkalahkan dengan perkara yang haram. Atau ketika itu antara sholat dengan nanggungnya pekerjaan. Nah, ini perkara berat. Pilih yang mana, Pak? Bersabar di atas keharaman atau ini terbuka lebar, Pak. Yang haram-haram itu terbuka lebar dibandingkan perkara yang harus dia bersabar. Kesempatannya itu gede, Pak. 99% itu lolos.
lolos kurasi. 1% itu sabarnya. Kuat apanya? Kuat haramnya. Tapi kalau satu bisa mengalahkan yang 99%, maka dikatakan orang tersebut adalah zuhud menurut pengertian Az-Zuhri. Pahami Pak ya? Jawab sendiri pokoknya. Dia berani meninggalkan, bersabar untuk di jalan syariat Allah dibandingkan dia jatuh dalam perkara yang haram. Contoh kalau sekolah. Sekolah itu gurunya pas ujian silakan dikerjakan dengan jujur. Gurunya pergi ke kantor. Kesempatannya bebas Pak ya. Buka buku tapi dengan cara jujur, tidak boleh nyontek. Kira-kira ada nyontek nggak Pak? Kantin ikhlas nggak ada sebulan. Kantin jujur nggak ada sebulan. Bubar. Kenapa Pak? Barangnya habis, uangnya. Dulu ada waktu saya kuliah itu di UMS itu ada kantin jujur. Nggak bertahan lama. Karena nyari orang jujur tuh susah. Karena kesempatan untuk berbuat haram itu lebih lebar. Sedangkan kesabarannya itu hanya 1%. 1% ngalahkan 99%. Menang mana Pak? 99%. Karena sudah pengalaman biasanya. Subhanallah. Demikianlah kondisi umat kita saat ini. Untuk jujur itu susah. Kemudian beliau menyebutkan walam yushqal al-halalu syakaruhu. Kemudian ia tidak disibukkan dengan atau rasa syukurnya itu tidak disibukkan dengan perkara yang halal, kebalikannya tadi. Rasa syukurnya itu atas nikmat-nikmat yang ia terima itu tidak mengalahkan atau tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang halal yang boleh. Allah berikan anugerah kepada dia, nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat harta yang melimpah, usahanya lancar, sehingga itu halal nggak Pak? Halal atau haram Pak? Punya usaha lancar itu halal atau haram Pak? Punya duit banyak? Halal. Punya istri satu? Halal. Punya tanah banyak halal atau haram Pak? Tapi dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya itu tidak menyibukkan dirinya dari lalai atau lengah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya zuhud. Punya harta, punya usaha, tidak ada masalah. Kaya raya, tidak ada masalah nggak Pak? Haram atau haram Pak kaya raya? Haram. Jadi zuhud itu bukan, nanti akan dibahas setelahnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukurnya tidak mengalahkan, tidak menyibukkan dengan perkara yang halal sehingga dia lalai. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Ahmadu bin al-Hiwari, Ahmad ibn Hiwar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, bertanya kepada Fakultu li Sufyan, aku bertanya kepada li Sufyan ibn Uyainah, man zahidu fit dunya, siapakah orang yang zuhud di dunia? Qala, beliau mengatakan, man idza an'ama alaihi syakara. Seorang yang apabila diberikan karunia, diberikan nikmat, mereka bersyukur. Wa idza btuliya sabar, apabila ditimpa musibah maka dia bersabar. Beliau penasaran lagi Pak. Fakultu ya Aba Ahmad, maka aku bertanya kembali, ya Aba Ahmad, alladzi qad an'ama alaihi fasyakara. Orang ketika diberi anugerah, diberi nikmat dia bersyukur. Apabila ditimpa musibah fasabara, maka ia bersabar. Wa hubsu ni'mah kaifa yakunu zahidan. Kemudian ia menahan nikmat, maka bagaimana ia dikatakan sebagai seorang yang zuhud? Sama saja dengan orang umumnya. Ketika dikasih nikmat,
bersyukur. Ketika dikasih ujian, apa bedanya dengan orang yang lain? Zuhud, apa bedanya dengan orang-orang yang lain? Apa bedanya? Maka beliau mengatakan, faqala uskut, dengarkan, diamlah. Man lam tamna'ahu nu'ama'u minasyukri. Dengarkan bahwasanya orang yang zuhud adalah orang yang tetap bersyukur tatkala diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi anugerah maka ia bersyukur, apabila dia ditimpa musibah maka dia tetap bersabar. Lagi. Maka demikianlah pengertian hakikat zuhud. Apa bedanya dengan yang lain? Kadarnya. Rasa syukurnya ketika diberi nikmat dan rasa sabarnya ketika ditimpa musibah. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap di dunia adalah qasrul amali, yakni memendekkan angan-angan. Memendekkan angan-angannya. Saya pengen ini, saya pengen itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan saya pengen ini. Pendekkan. Karena engkau di dunia itu bakal balik ke kampung halaman. Laisa bi aklil ghalidhi wala bi lubsil abai. Bukanlah orang yang zuhud itu orang yang memakan makanan yang kasar. Karena dia zuhud, makan makanannya yang kasar. Ada apa makanan kasar? Ada daging, dia milih nasi basi man-man. Kira-kira nasi basi itu kesehatannya, untuk kesehatan bagus nggak Pak? Ada yang buah segar tapi karena dia zuhud pilih buah yang setengah busuk atau busuk. Kemudian walubsu bilubsil abai, atau dengan pakaian-pakaian yang kasar, pakaian compang-camping biar kelihatan zuhud, pakaiannya yang sobek-sobek ditempel, padahal ada yang lebih bagus. Boleh nggak pakai pakaian yang bagus, Pak? Boleh nggak makan yang enak-enak, Pak? Sepakat kita nggak? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, sedikit yang dapat kami sampaikan menjadi manfaat semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.